Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Duta Besar dari negara-negara G20 atau yang undang atau yang mewakili, Bapak-bapak pejabat eselon 1 dari Kementerian Investasi, dari Pak Sesmen sampai semua deputi, perwakilan dari Kadin dan dunia usaha, dan Bapak Ibu semua yang saya mohon maaf tidak sebutkan satu persatu. Yang pertama, terima kasih kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti suatu peluncuran output dari kerja-kerja diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi dalam kelompok Trade, Investment and Industry, khususnya terkait dengan panduan investasi global yang dikaitkan dengan kesepahaman terhadap negara-negara dalam G20. Bapak Ibu semua, mohon maaf, ini sudah 6 hari di Bali soalnya tidurnya jam 2. Ya begitulah nasib jadi menteri di zaman COVID dan di G20 ya begini, tidurnya kurang. Kita tahu semua bahwa kondisi global dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tidak pernah terduga oleh semua orang. Tadi Sekjen Antet Ibu Rebecca mengatakan bahwa pada tahun 2015 menyusun panduan investasi terjadi ketimpangan sekitar 2,5 triliun US dollar Amerika. Dan tidak ada yang pernah berpikir suatu saat akan terjadi pandemi dan kemudian dilanjutkan dengan persoalan perang antara Ukraina dan Rusia. Tapi bagi Indonesia, sesungguhnya sudah kita mendapat pukulan awal ketika terjadi perang dagang antara China dan Amerika. Kondisi geopolitik yang tidak menentu membuat dan memperparah kondisi ekonomi global. Yang harus kita khawatir sekarang adalah ketegangan geopolitik antara China dan Taiwan. Bapak Ibu semua, kondisi ini melahirkan ketidakpastian dan melahirkan kecemasan yang pada akhirnya kemudian sebagian ekonom termasuk saya coba minta air putih dulu. Ini anggap saja kita masih di HIPMI lah. Gitu. Kalau jadi menteri ini banyak kali protokolnya, kalau di HIPMI tanpa protokol. Makasih bos. Udah, kembali. Akibat perang itu tersebut, dalam bahasa saya sebut dengan ekonomi gelap. Tapi Indonesia kita bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga 2022 itu tumbuh 5,75%, salah satu terbaik di negara-negara G20. Namun di Asia Tenggara kita harus mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Vietnam jauh lebih baik ketimbang kita. Tapi untuk negara-negara G20 kita lebih baik daripada teman-teman kita yang lain. Inflasi kita terjaga di bawah 6%. Dan metode pendekatan untuk memitigasi agar tidak terjadi kelonjakan inflasi yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo di bawah pimpinan Pak Jokowi ini di luar kelaziman teori ekonomi. Karena biasanya inflasi begitu dia naik, maka yang melakukan aksi adalah BI lewat instrumen moneternya. Tetapi kali ini tidak cukup dengan aksi moneter, tapi harus didetailkan terhadap identifikasi kelompok-kelompok atau bahan-bahan apa saja yang menjadi penyuplai inflasi Indonesia. Bapak Ibu tahu nggak? Dari total 5,7% inflasi nasional kita, sumbangsinya itu rica dengan bawang merah.
Rica sama bawang merah itu kontribusinya 2,4%. Jadi bukan harga minyak yang memberikan inflasi tinggi, tapi bawang dan cabai merah salah satu penyuplai inflasi tertinggi di Republik Indonesia. Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi 5,75%, kalau kita lihat struktur ekonominya, biasanya kontribusinya itu konsumsi. Konsumsi itu 5,7, tapi di kuartal ketiga konsumsi turun menjadi 5,1%. Investasi naik, ekspor naik. Artinya faktor pendorong hulu daripada pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Dan karena itu investasi harus kita pandang sebagai bagian terpenting urat nadi dari sebuah proses pertumbuhan. Karena di sana akan menciptakan lapangan pekerjaan, akan meningkatkan competitiveness kita, kemudian akan meningkatkan pendapatan negara. Bagaimana investasi kita di Indonesia, Bapak Ibu semua? Investasi kita di Indonesia pada tahun 2021 dalam RPJM itu 856 triliun, tapi oleh Bapak Presiden Jokowi meminta kami harus bisa menyelesaikan 900 triliun agar pertumbuhan ekonomi kita harus di atas 4%, karena waktu itu masih COVID. Alhamdulillah, realisasi investasi kita mencapai 901%, melebihi target yang ditarget oleh Bapak Presiden Jokowi. Ini investasi di luar hulu migas dan di sektor keuangan. Yang kedua, agar tidak terjadi gap pertumbuhan ekonomi, maka Bapak Presiden Jokowi meminta untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Salah satu instrumennya adalah pemerataan pertumbuhan investasi. Maka sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2022, investasi di luar Pulau Jawa itu sudah lebih tinggi ketimbang di Jawa. Dulunya investasi di Pulau Jawa lebih tinggi ketimbang di luar Pulau Jawa. Kita nggak boleh marah sama Jawa, karena memang mereka punya infrastruktur jauh lebih memadai di awal. SDM-nya oke, ekosistem logistiknya oke. Tetapi kita harus bersyukur pada pemerintahan sebelumnya, Pak Jokowi JK, yang membangun infrastruktur yang masif dari Aceh sampai Papua. Hasilnya sekarang realisasi investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar daripada di Jawa. Kemudian Bapak Ibu semua, saya ingin men-sharing agar tidak kena provokasi hoax terhadap informasi investasi. Di 2021, negara yang masuk ke Indonesia investasinya yang paling besar itu Singapura. Sekalipun dalam anekdot saya selalu mengatakan begini, ini betul asal negaranya dari Singapura. Tapi ini uang tidak semuanya uang orang Singapura. Sebagian uang orang Indonesia. Banyak sekali. Dan Singapura dijadikan hub. Jadi sesungguhnya kalau kita akumulasi antara PMDN dan PMA, kalau uang dari Singapura itu sebagian uang orang Indonesia, harusnya PMDN lebih tinggi daripada PMA. Itu China 2019-2020 dia nomor 2. Tapi 2021 digeser oleh Hong Kong. Amerika Serikat yang 4 tahun terakhir tidak pernah menjadi nomor 4 besar, sekarang dia menjadi 4 besar. Eropa sekarang masuk 10 besar di 2 negara. Jadi Bapak Ibu semua, alangkah kelirunya kalau ada persepsi yang tertanam di otak kita bahwa seolah-olah negara kita ini untuk investasi hanya dikuasai oleh satu negara tertentu. Ini datanya. Hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data. Kalau manusia menyampaikan tanpa data, itu berarti manusia asal bumi. Bagaimana kemudian 2022? Bapak Ibu semua, 2022 target investasi kita dinaikkan menjadi 1.200 triliun. Dari 900 triliun menjadi 1.200 triliun. Ini adalah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi kita di atas 5,3%. Maka di kuartal ketiga, realisasi investasi kita mencapai 307,8 triliun atau setara tumbuh 1,9%. Tetapi foreign direct investment-nya itu tumbuh 63%. Jadi sekarang global dunia itu punya persepsi positif terhadap Indonesia. Kenapa?
karena Indonesia jelas terhadap arah kebijakan dan stabilitasnya cukup baik. Karena itu saya meminta agar 2023 masuk di tahun politik, kita harus jaga stabilitas dengan baik. Kalau tidak, maka siap-siap kita akan bisa mengikuti jejak dari negara-negara sekarang yang sudah menjadi pasien IMF atau menjadi antri pasien IMF. Dan saya pikir sebagai generasi muda, saya tidak ingin kejadian tahun 98 terjadi di Ibu Pertiwi tercinta. Bapak Ibu semua, ini dari total 1.200 triliun kita sudah mencapai 894 triliun sampai dengan September. Inilah kenapa alasan pertumbuhan ekonomi kita itu stabil. Jadi cukup luar biasa sebenarnya dalam investasi. Tapi oke, saya tidak akan bicara terlalu banyak tentang investasi dan makroekonomi. Hari ini saya kembali kepada laptop terhadap peluncuran Bali Kompendium. Teman-teman, Rizky grab ini supaya tahu juga ini. Jangan UMKM terus yang digarap, nggak tahu sumbernya dari mana. Ini biar tahu nih. Teman-teman tahu nggak? Ketika negara Indonesia membuat kebijakan untuk membangun hilirisasi, untuk meningkatkan nilai tambah sebagai syarat dari negara berkembang untuk menjadi negara maju, tahu nggak? Negara-negara maju itu setuju atau tidak untuk kita melakukan hilirisasi? Saya kaget. Kami 4 bulan melakukan lobby, negosiasi untuk negara-negara berkembang dikasih ruang untuk menjadi negara maju lewat hilirisasi. Negara-negara maju itu sebagian nggak mau. Debat kita 3,5 bulan. Saya baru sadar bahwa ternyata ketika kita menyetop ekspor ore nikel, kita dibawa ke WTO, ini ada udang di balik batu. Memang negara-negara sebagian khususnya Uni Eropa nggak setuju Indonesia ini menjadi maju. Karena nggak mau membuat kita hilirisasi. Akhirnya debat, saya sendiri yang memimpin forum waktu itu di Bali, di tingkat menteri, khusus klaster investasi. Saya bilang sama mereka begini, kami Indonesia ini belajar pada kalian. Inggris pada abad 16 itu melarang ekspor wool sebagai bahan baku tekstil. Untuk apa? Industri negaranya maju. Di Amerika pada abad 19, abad 20, seluruh impor bahan baku dia mempergunakan produk dikenakan pajak progresif 45%. Di China tahun 80-an dia mempergunakan TKDN-nya 90%. Dan di Finlandia pada tahun 86 perusahaan asing yang bisa masuk hanya mendapatkan saham 20%. Untuk apa? Untuk mereka memperkuat industri mereka. Indonesia sekarang belajar dari mereka. Kita stop kirim bahan baku, kita bangun hilirisasi supaya nilai tambah agar ekonomi kita tinggi. Di saat bersamaan mereka nggak mau. Udah gila ini saya bilang. Dan di situ saya katakan untuk mereka, apa kami negara-negara berkembang tidak boleh mengikuti jejak kalian yang menepaki satu anak tangga di bawah dan sampai dengan puncak tangga, dan kalian sudah melakukan itu. Kalau memang kami negara berkembang nggak boleh, jalan apa yang kami harus lalui? Dan saya katakan untuk mereka, jangan ada dusta di antara kita. Ya. Dan saya juga sampaikan kepada mereka, menteri-menterinya, menteri-menteri Amerika itu kan pintar-pintar bro. Ini kuliahnya di Harvard, kita kuliahnya di kampus Jayapura, cari Google pun nggak ada nama kampusnya kan. Diplomasi dengan orang kuliah yang hebat-hebat. Dan di situ saya baru yakin bahwa ternyata kampus tidak menjamin kualitas seseorang. Yang menjamin kualitas seorang mahasiswa sendiri. Saya baru merasa kalau cuma begini aja kan di HIPMI juga banyak kayak begini-begini kan. Tukang olah semua kan gitu. Dan saya katakan kepada mereka bahwa
Nggak boleh ada satu negara dalam G20 merasa lebih merdeka dan berhak untuk mengatur negara lain. Karena kita harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sebagai bangsa yang merdeka. Kemudian perdebatan itu lolos. Kita didukung oleh India, Afrika, Brazil, ya, dan saya terima kasih kepada Universitas Parahyangan Bandung. Saya appreciate untuk kalian. Dan ini teman-teman yang membantu kami. Nah, yang kedua teman-teman adalah UMKM, pengusaha daerah. Itu sebagian negara nggak setuju. Saya katakan bahwa setiap investasi yang masuk harus berkolaborasi dong sama orang daerah, sama pengusaha daerah, agar tumbuhnya bareng-bareng. Jangan kalian ambil sumber daya alam kita, kalian meninggalkan bencana, orang daerah ditinggalin. Nggak fair, saya bilang. Saya bilang, harus kolaborasi. Debat lagi saya. Saya bilang sama mereka, sorry, saya orang kampung. Saya orang kampung di Papua, dan sudah cukup sumber daya alam kami di Papua diambil oleh kalian-kalian ini, saya bilang. Dan itu kami orang Papua belum tahu tentang dunia waktu itu. Jangan orang Papua sudah sekolah jauh-jauh, sudah ngerti dunia, kau tipu-tipu pula kita. Aku bilang stop. Dan kita debat, kita adu argumentasi, dan alhamdulillah sekarang kolaborasi dengan pengusaha daerah dari sebuah investasi diakui sebagai bagian yang harus dilakukan untuk kesejahteraan bersama. Yang berikut teman-teman, menyangkut dengan aliran investasi yang tidak adil, harga karbon nanti saya pikir nanti Pak Indra akan bicarakan. Terakhir dengan Bali Kompendium. Kenapa Bali Kompendium ini kita lakukan? Jadi ini ada negara-negara yang merasa lebih berhak mengatur negara lain. Ada yang merasa lebih pintar dan paling tahu. Seolah-olah dia lahir duluan dan dia yang paling ngerti. Dan dia mengatur yang lain. Saya katakan bahwa ini cara-cara yang tidak relevan dengan perkembangan global. Maka kemudian kita rumuskan arah kebijakan investasi masing-masing negara supaya kita hargai. Dengan keunggulan komparatifnya, dengan adatnya, dengan konstitusi negaranya, dengan kultur masyarakat di negara itu. Tidak bisa Indonesia disamakan dengan, mohon maaf, katakanlah dengan Amerika atau dengan Eropa lain. Kita merebut kemerdekaan dengan cara perjuangan. Kita punya adat ketimuran, kita punya budaya yang berbeda dengan mereka. Masa mereka harus mesamakan itu dengan pola investasi? Saya katakan tidak. Dasar itulah kemudian yang melatar belakangi kenapa Bali Kompendium itu lahir. Dan Bali Kompendium ini adalah susunan masukan dari semua negara yang kemudian diramu oleh ANTED bersama-sama dengan Kementerian Investasi. Saya terima kasih kepada Kementerian Investasi di bawah pimpinan Pak Riyadno, Pak Indra, kemudian Dana, Pak Sesmen, ya, semuanya yang terlibat menyusun ini. Ini adalah pertama kali terjadi sejak Republik Indonesia ini merdeka. Dan ini kontribusinya bukan hanya untuk dalam negeri, tapi ini untuk luar negeri, terutama kepada negara-negara G20. Terakhir, tidak hanya itu, saya terima kasih kepada Pak Indra yang bekerja sama dengan NGO. Selama ini kan kita ribut terus menyangkut dengan investasi merusak lingkungan, investasi tidak memperhatikan rakyat. Itu terus yang kita dengungkan. Saya bilang sama Pak Indra, coba dipikirkan bagaimana ada panduan investasi domestik, sehingga orang nggak ribut lagi. Dan kalau bisa jangan dibuat oleh Kementerian Investasi. Tolong undang saudara-saudara kita, teman-teman kita NGO, kita minta pikiran mereka yang jernih, yang cerdas, yang bagus. Kita kolaborasi, kemudian kita lakukan. Dan alhamdulillah tadi sudah ada yang namanya panduan investasi hijau yang dibuat oleh teman-teman NGO. Saya terima kasih banyak atas kerjasama teman-teman. Saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Saya memberikan apresiasi teman-teman. G20 ini penyelenggaraan presidensi yang diperoleh oleh Indonesia dan dilaksanakan di Bali, ini adalah sebuah kehormatan.
Saya jujur untuk mengatakan dari lubuk hati yang paling dalam, awal-awalnya saya juga nggak ngerti apa nih G20. Memang dasar sekolah di kampung jadi nggak ngerti. Setelah saya pelajari, setelah saya ikut terlibat dan ikut mengambil bagian dalam proses, ternyata inilah forum yang sangat luar biasa sekali untuk mempengaruhi kebijakan global. Dan tidak main-main, 17 kepala negara dan beberapa organisasi besar, kepala negara di G20 ya, belum lagi negara-negara yang diundang, hadir di Bali, dan kita menjadi tuan rumah yang sebagian yang saya temui, mereka mengatakan bahwa Bali, Indonesia, luar biasa sekali pelayanannya dalam menjamu kami. Top deh, top. Jadi teman-teman muda sekarang, ya udah kalian kalau mau ikut G20 lagi nanti tunggu menteri 20 tahun lagi. Jadi kalau habis kabinet ini kalian jadi menteri, kalian nggak dapat pengalaman G20. Saya yakin dan percaya bahwa Indonesia ke depan maju, berkembang, satu syarat. Stabilitas harus kita jaga. Momentum G20 ini kita harus jaga. Sudah terlanjur nama baik Indonesia di mata dunia sangat baik sekali lewat kegiatan G20. Saya yakin Ibu Pertiwi, Indonesia tercinta ke depan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Sarman Simanjorang, terima kasih atas kehadirannya. Dear Balil Lahadalia, Investment Minister of Indonesia, Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends. It is an immense pleasure to celebrate with you the launch of the Bali Compendium on Policy Practices in Promoting Sustainable Investment, prepared by the G20 Indonesian Presidency and UNCTAD. I want to sincerely thank Indonesia for the trust placed in us to work with you. It has been an honor, an educational process, and a pleasure. This compendium comes out at just the right time. The world is in a context of cascading crises, cascading inequalities, and chronic instability. Countries have almost no capacity left to cope with external shocks. Natural disasters, public health emergencies like COVID-19, rising interest rates, and war. These shocks have narrowed countries' margin for investment. And yet, investment is more needed than ever to deal with climate change, to recover inclusively to meet the SDGs. When we adopted the 2030 Agenda in 2015, the investment gap was already high, $2.5 trillion. But with climate change, the COVID pandemic, and the war in Ukraine, the investment gap now stands closer to $4 trillion. In fact, these crises have now more than undone the increase in SDG investment we have witnessed since 2015. So this compendium offers intelligent solutions for the investment challenges we face. It represents a rich compilation of relevant experiences on sustainable investment promotion from all G20 members and several associate countries. Experiences from which we all can learn, despite the fact, or indeed because of the fact, that there are no one-size-fits-all solutions. It is important to look at the diverse approaches to come up with one that is most appropriate for each local context. Our compendium seeks to help policymakers not only in promoting more investment in sustainable development, but in promoting the right kind of investment for sustainable development. Not all investments are equally beneficial.
investments that help the few while the rest are left at the margin of global value chains are neither desirable nor economically tenable in the long run. Sustainable investment should bring a truly equitable, resilient, and inclusive development for all. This requires investment strategies, policies, and initiatives that support the enhancement of local productive capacities, promote value addition, and create significant links between international companies and domestic firms, particularly SMEs. Lastly, our compendium also seeks to galvanize action towards overcoming the barriers to investment we all face in terms of the structural asymmetries of the international financial system. For example, the decline of multilateral development finance as a percentage of GDP in the Global South, the absence of a structured multilateral mechanism for debt, the lack of ESG going towards emerging markets, as well as the decline in foreign reserves accumulation in developing countries, capital flight in times of stress, the increase of interest rates that we talked about before, and its repercussion on investment, and short-termism in financial markets. All of these issues are part of the problem of investment promotion and must therefore also be part of the solution. Excellencies, Indonesia, a country that has managed to attract foreign investment, mobilize its own domestic resources, develop its industrial base, and overcome commodity dependence, is perhaps the perfect partner to have written this compendium with. Dear Minister Lahadalia, thank you again for all your support, your wealth of knowledge, and your sense of solidarity with the rest of the developing world. It has been an honor to contribute to this collective effort. And from distance, but with fondness, I celebrate this launch with you. I thank you. Ya, demikian sambutan dari Mrs. Rebecca Greenspan dan hadirin yang berbahagia. Saat ini marilah kita bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan video screening The Introduction to G20 Bali Compendium. The global economy still reeling from the pandemic and the geopolitical circumstances is facing an increasingly gloomy and uncertain outlook. Therefore, assuming the G20 presidency, Indonesia encourages all member countries to produce major breakthroughs in various fields, including investment. Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata. Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 menghasilkan terobosan-terobosan besar. Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan untuk memastikan masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerjasama ini. In September 2022, the G20 Trade, Investment and Industry Ministerial Meeting was conducted in Bali and succeeded in reaching 5 agreements in the investment cluster. The agreements consist of the significance of sustainable investment, the investment procedure simplification, downstream industry as an instrument to create value-added and strengthened partnerships between investors and MSMEs. The importance of a fair and inclusive climate funding scheme and the G20 Bali Compendium. Ini adalah momentum kolaborasi sesama negara-negara anggota G20 untuk berkontribusi secara nyata dalam upaya pemulihan ekonomi global
di tengah ketidakpastian dunia yang terimbas dari pandemi COVID-19 dan situasi geopolitik dunia saat ini. Dengan dukungan negara-negara untuk mengadopsi PPDM sebagai referensi kebijakan bagi penyusunan dan implementasi strategi dan program menarik investasi yang berkelanjutan. The G20 Compendium on Promoting Investment for Sustainable Development is referred to as the G20 Bali Compendium. It is a summary of investment policy practices of each member country according to their comparative advantages. Bali Compendium ini adalah panduan penting bagi perumusan strategi dan arah kebijakan investasi serta promosi investasi di masing-masing negara. Setiap negara harus diberikan keleluasaan untuk menyusun strateginya dengan pendekatan keunggulan komparatif di negara-negara itu. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya video tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian di Introduction to G20 Bali Compendium and the launch of Sustainable Investment Guidelines. Saya selaku pemandu acara, mewakili Kementerian Investasi BKPM mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi Bapak Ibu yang luar biasa pada siang hari ini. Saya Senandung Nacita undur diri, salam sehat, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.